Nama Franciscus Saverius Sarwanto. Nama Ari Dwi Saputra. Nama saya Yuva Anggreni Eka Saputri. Kenalkan, nama saya Dewi Kartini. Nama saya Muhammad Ihsan Fikri. Nita Dilestari. Perkenalkan, nama saya Nova Jessica. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wisnu Utomo. Di sini saya akan membahas latar belakang. Yang pertama itu ada pendidikan 4.0, yang ketiga ada TOGAF EDM. Yang dibutuhkan dalam membangun arsitektur enterprise itu, yang pertama, preliminary phase, yang kedua, phase A, arsitektur vision, kemudian yang ketiga, phase B, business arsitektur, kemudian yang keempat, phase C, information system arsitektur, kemudian yang kelima, phase D, teknologi arsitektur, yang keenam, phase E, opportunity and solution, yang ketujuh, phase F, migration planning, yang ke-8 phase G, implementation governance, 9 phase H, arsitektur change management, dan yang terakhir yang ke-10 recruitment management. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan serta menguji efektivitas TOGAF ADM sebagai model arsitektur enterprise sistem informasi guna mendukung aktivitas bisnis di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Metode. Tahap pertama adalah studi literatur. Tahap kedua adalah menggunakan data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. Tahap yang mengacu pada TOGAF ADM dimulai dari fase persiapan. Fase ini bertujuan untuk menentukan bagaimana arsitektur enterprise akan dirancang dan diimplementasikan. Pada fase berikutnya yaitu visi arsitektur. Fase arsitektur sistem informasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu fase arsitektur aplikasi dan fase arsitektur data. Fase persiapan. Fase persiapan analisa SWOT dilakukan untuk mendapatkan hasil analisa lingkungan bisnis. Proses analisa mencakup kondisi internal dan eksternal sekolah. Analisa internal terdiri dari proses penilaian terkait faktor kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness yang dimiliki oleh sekolah. Sedangkan proses analisis eksternal atau dari luar terkait dengan faktor peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Hasilnya digunakan sebagai dasar dalam merancang rencana strategis ke depan. Fase visi arsitektur. Hasil identifikasi ruang lingkup dari target perancangan arsitektur enterprise sistem informasi diperoleh dengan cara memetakan apa saja aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang ada di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Untuk dapat memetakan aktivitas utama dan aktivitas pendukung pada sekolah, dilakukan proses analisis value chain. Hasilnya digambarkan ke dalam bentuk value chain diagram yang ada di gambar 3. Fase arsitektur bisnis terdiri atas proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung. Berdasarkan hasil analisis proses bisnis, maka arsitektur bisnis SMA Negeri 16 Bandar Lampung dapat dimodelkan sebagai gambar berikut. Proses bisnis utama terdiri dari 4 proses, yaitu penerimaan peserta didik baru, proses akademi, proses ujian, dan proses kelulusan. Fase sistem informasi. Keseluruhan rancangan aplikasi yang direkomendasikan dapat dipetakan sesuai gambar berikut ini, yaitu ada sistem daftar ulang, sistem jadwal mata pelajaran, sistem presensi kehadiran, sistem ujian, dan sistem surat keterangan lulus. Sistem keuangan dan akuntansi, sistem agenda, persuratan, sistem perpustakaan, sistem informasi siswa, sistem penerimaan beasiswa, sistem pencatatan pelanggaran siswa, sistem pencatatan alumni, sistem informasi guru dan pegawai, dan sistem inventaris barang. Untuk fase arsitektur teknologi, untuk tabel 2, seperti ini ya, hasil analisa kesenjangan arsitektur teknologi. Untuk arsitektur teknologi terkini, yaitu internet saat ini menggunakan dua line IndiHome. Line pertama sebesar 10 Mbps share, dan line kedua sebesar 50 Mbps share. Kemudian untuk usulan solusinya, tingkatkan kapasitas menjadi minimal 60 Mbps dedicated. Kemudian untuk target arsitektur masa depan, untuk kapasitas dan kecepatan akses meningkat terutama di jam-jam yang ramai pemakaian. Kemudian yang kedua, tidak adanya firewall pada jaringan. Untuk usulan solusinya, memasang firewall pada jaringan. Kemudian untuk target arsitekturnya, adanya pos keamanan jaringan yang mengontrol lalu lintas data. Kemudian yang ketiga, pada arsitektur teknologi terkininya, distribusi jaringan internet yang kurang optimal karena masih ada beberapa blank spot atau tidak terjangkau jaringan internet pada wilayah sekolah.
Untuk usulan solusinya, memperbaiki distribusi jaringan dengan memberikan usul sebuah topologi jaringan yang baru. Kemudian untuk target arsitektur masa depan, semua area sekolah terjangkau jaringan internet. Kemudian yang keempat, untuk arsitektur teknologi terkininya, akses point yang digunakan hanya bisa menampung 10-20 orang. Untuk usulan solusi, mengganti akses point dengan yang baru, sehingga satu akses point dapat menampung sampai 200 orang. Untuk target arsitektur masa depannya, tidak adanya penurunan kualitas internet karena pemakaian secara bersamaan. Yang kelima, jumlah komputer yang belum memadai. Usulan solusinya, perbanyak jumlah komputer. Kemudian target arsitektur masa depan, pelaksanaan kegiatan yang memerlukan jumlah komputer yang banyak dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk keenam, yaitu arsitektur teknologi terkininya, penggunaan software yang tidak update. Untuk usulan solusi, melakukan update pada software yang digunakan. Kemudian untuk target arsitektur masa depan, penggunaan softwarenya yang up to date. Fase peluang dan solusi hasil. Seperti yang telah kita lihat pada tabel yang di atas ini, di situ saya bisa menyampaikan kalau tabel itu adalah isinya tentang kesenjangan teknologi informasi yang menggambarkan kondisi teknologi saat ini dengan kondisi teknologi informasi yang akan datang, serta memberikan rekomendasi berupa penambahan ataupun pergantian alat. Hasil dan pembahasan makalah penelitian. Kesimpulan, pengelolaan pada SMA Negeri 16 Bandar Lampung telah berhasil dianalisis berdasarkan TOGAF ADM menggunakan teknik value chain. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa aktivitas utama meliputi penerimaan peserta didik baru, proses akademik, ujian, dan kelulusan. Untuk aktivitas pendukung meliputi manajemen keuangan, manajemen persuratan, manajemen perpustakaan, manajemen kesiswaan, manajemen kepegawaian, manajemen SI atau TI, serta manajemen sarana dan prasarana. Perancangan arsitektur enterprise sistem informasi di SMA Negeri 16 Bandar Lampung dilakukan menggunakan 7 fase dari framework TOGAF ADM, yaitu fase persiapan preliminary, visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi yang terdiri atas arsitektur aplikasi dan arsitektur data, arsitektur teknologi, peluang dan solusi, serta rencana migrasi.